Yang terhormat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Kudus, Bapak Dr. Andes Jarmiko Hadi Setianto. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kudus, Bapak Teguh Rianto SSDPR. Dan yang kami hormati Kepala BPS Kabupaten Kudus, Bapak Eko Suharto SSTM SI. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari OPD serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara Press Release Berita Resmi Statistik BPS Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kudus, Pak Jarmiko, Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kudus, Pak Teguh, Bapak Ibu dari Polres, dari Kodim, Wakil Pembangunnya, Bapak Ibu dari OPD, dari Bapeda, dari Perekonomian, Dinas Pertanian, Kominfo, cukup lengkap hari ini. Juga tentunya teman-teman dari media, luar biasa. Puji syukur pada Tuhan, pagi ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan rilis berita resmi statistik. Ada inflasi, ada tingkat hunian kamar, dan tentunya nanti sedikit kita akan membahas terkait dengan kondisi perekonomian dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus. Sebelum masuk ke beres yang pertama, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait fenomena kejadian-kejadian yang ada di bulan Maret. Bagaimana yang pertama tentunya ketika menyongsong Ramadan dan Idul Fitri, itu permintaan pangan, ya, apakah itu bahan makanan atau juga makanan jadi, itu biasanya meningkat. Nah, fenomena ini biasanya nanti akan menjadi pemicu terjadinya perubahan harga, ya, karena tentunya konsumsi rumah tangga juga meningkat. Yang kedua tentunya mobilitas, ya, mobilitas penduduk, ya. Bagaimana biasanya juga ketika sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri akan ada lonjakan permintaan untuk jasa transportasi, ya, terutama tarif angkutan antar kota, ya. Ini juga nanti biasanya akan menjadi penyumbang inflasi. Yang ketiga tentunya adanya kenaikan BBM non subsidi di bulan Maret, gitu ya. Untungnya di April belum, atau mudah-mudahan tidak, gitu. Jadi di bulan Maret itu untuk BBM non subsidi Pertamax Green, Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex itu mengalami kenaikan yang dibandingkan dengan harga bulan Februari. Yang keempat tentunya upaya pemerintah Kabupaten Kudus dalam merespon, ya, menyiapkan diri untuk mengantisipasi tekanan harga yang biasanya terjadi di bulan Ramadan, gitu ya. Ada beberapa intervensi yang dilakukan, diantaranya gerakan pangan murah, ya, yang dilakukan oleh Pemkab Kudus melalui Dinas Pertanian, kemudian Dinas Perdagangan, juga Polres, ya, yang melakukan kegiatan operasi pasar. Tentunya ini merupakan upaya untuk menjaga ketersediaan dan ketersediaan bahan pokok, ya, menyongsong Hari Raya Idul Fitri. Kemudian juga ada pengawasan dan pemantauan langsung dari pemerintah pusat, ya. Kita ingat bulan kemarin itu ada Menteri Perdagangan yang melakukan kunjungan ke pasar baru, ya. Nah, itu untuk mengecek, memantau harga dan ketersediaan pokok di pasar.
tentunya juga Pemkab Kudus seperti yang sudah sering kita terima, ada 4 strategi bagaimana mengendalikan inflasi terkait dengan ketersediaan komoditas, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi antar OPD antar daerah untuk menjaga ketersediaan pangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan inflasi di bulan Maret 2026 secara month to month atau dari bulan ke bulan kita mengalami inflasi 0,47 ya. Dengan indeks harga konsumen sebesar 110,99 ya. Dengan inflasi tahun ke tahunnya Maret 2026 sampai dibanding Maret 2025 itu sebesar 3,55. Nanti akan kita lihat kenapa kok kesannya jadi tinggi. Kemudian inflasi tahun kalender, yaitu dari Januari sampai dengan Maret itu 0,95. Bapak Ibu, inflasi 0,47 ini jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, di bulan Februari itu sedikit lebih rendah ya. Di bulan Februari itu kita 0,74, sementara di Maret ini 0,47. Kemudian kita akan melihat inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran. Untuk yang memberikan andil tertinggi itu adalah dari makanan, minuman, dan tembakau ya. Itu memberikan andil 0,24% ya, dengan inflasi 0,88%. Andil kedua itu diberikan oleh transportasi ya. Andilnya 0,10 ya, dengan inflasi 0,84. Kemudian diikuti dengan kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ya. Inflasi 0,3 dengan andil 0,03. Kemudian kelompok pengeluaran yang lain juga mengalami inflasi kecuali untuk yang pendidikan ya. Ini jadi hampir semua komoditas di kelompok pengeluaran semua kelompok pengeluaran, bukan komoditasnya, hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi di bulan Maret. Berikutnya kita akan melihat 5 komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi Maret terhadap Februari ya. Jadi di Maret ini yang memberikan andil inflasi cukup besar adalah daging ayam ras ya. Kenaikan harga daging ayam ras itu cukup memberikan andil tertinggi 0,068%. Kemudian angkutan antar kota itu 0,047, bensin 0,044, ikan bandeng dan udang basah. Itu yang memberikan andil inflasi. Sementara yang memberikan andil deflasi ini cabai-cabian itu setelah di bulan Februari itu cukup tinggi, di bulan Maret itu tekanannya mulai mereda ya. Jadi karena suplainya sudah tersedia sehingga di bulan Maret cabai rawit, cabai merah itu malah memberikan andil deflasi. Bawang putih, wortel, dan cumi itu yang memberikan andil deflasi. Berikutnya kita akan melihat inflasi tahun ke tahunnya yang sebesar 3,55. Nah, pengaruhnya dari mana gitu. Jadi kelihatan tinggi 3,55 ini ya, di Februari Maret itu kan 4,39 dan 3,55 ya untuk IWN-nya. Ini karena kita mengingat dulu di awal tahun 2021
listrik itu sempat diberikan diskon ya, di Januari Februari tahun 2025. Nah, pengaruhnya terhadap inflasi tahunan itu kita rasakan di sini. Tapi nanti yakin di bulan depan angkanya tidak akan sebesar setinggi 3,55. Nah, untuk inflasi year on year ya, untuk andil inflasi tertinggi ya, itu diberikan oleh perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga, itu 1,47 ya, dengan inflasi 16,47, jadi cukup tinggi. Kemudian untuk makanan, minuman, dan tembakau itu 0,67 ya, dengan inflasi 2,29, diikuti oleh perawatan pribadi dan jasa yang lainnya itu 0,61 dengan inflasi 9,09. Nah, dari ini yang menyumbang ya, inflasi tahun ke tahun di Maret 2026. Nah, di perumahan air listrik ini kelihatan tinggi 16,47, itu yang saya ceritakan tadi, bagaimana listrik saat itu kembali ke harga normal setelah didiskon di Januari, Februari, Maretnya balik ke harga normal, jadi kesannya jadi tinggi. Ini 5 komoditas yang memberikan andil inflasi dan tarif listrik: emas, perhiasan, daging ayam ras, beras, mobil. Sementara yang memberikan andil inflasi ada bawang putih, bawang merah, cabai merah, bensin, dan pisang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan ini perbandingan inflasi antar wilayah yang kita di Kudus, yang angkanya 110,99, inflasi year on year 3,55, inflasi year to date-nya 0,95, dan inflasi bulan ke bulannya 0,47. Ya, ini kita untuk OY-nya sedikit di atas Jawa Tengah, sementara untuk year to date-nya itu kita di bawah Jawa Tengah, rata-rata Jawa Tengah, dan teman-temannya juga di bawah rata-rata Jawa Tengah. Untuk inflasi tertinggi teman-temannya di bulan Maret itu di Kabupaten Wonosobo ya. Year to date-nya juga di Wonosobo ya. Sementara year on year-nya tertinggi di Kota Tegal. Kita masih moderat, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan di rilis bulan kemarin, ekonomi Kabupaten Kudus itu tumbuh, tapi tumbuhnya tidak sedahsyat di 2024. Jadi di 2025 ekonomi kita tumbuh 0,98%. Nah, ada beberapa fenomena di balik ekonomi tahun 2025, di mana di 2024 itu kita tumbuh 2,9, tetapi di 2025 ini kita tumbuhnya tetap tumbuh, tapi tumbuhnya 0,98. Nah, apa yang terjadi? Gitu. Jadi industri pengolahan ya kita di Kabupaten Kudus itu memberikan kontribusi terbesar sebagai penggerak utama ekonomi, 76,30%. Dan untuk industri pengolahan ini, ya sektor industri pengolahan ini tahun 2025 terkontraksi, jadi 1,16%, sehingga itu sedikit menahan laju pertumbuhan. Nah, hal itu dipengaruhi oleh industri pengolahan tembakau, ya, IHT, industri pengolahan hasil tembakau yang di tahun 2025 nilai produksinya tidak sebesar tahun 2024. Sementara dari sektor konstruksi
itu ada peningkatan 10,65%. Ini didorong oleh peningkatan realisasi APBD untuk belanja modal bangunan, ya. Terlihat dari berbagai pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik. Kemudian transportasi dan pergudangan itu juga tumbuh 14,05%, ya, seiring dengan peningkatan angkutan penumpang dan barang selama tahun 2020. Penyediaan akomodasi dan makan minum itu juga meningkat, ya, 12,58%, ya, didorong oleh beberapa event yang dilakukan di Kudus, ya. Salah satunya ada event PON Bela Diri, ya. Itu meningkatkan okupansi hotel, ya. Selain itu juga ada program MBG dan aktivitas konsumsi yang turut menggerakkan perekonomian di Kabupaten Kudus. Secara keseluruhan ekonomi Kabupaten Kudus tetap tumbuh positif, ya, didorong oleh lapangan usaha konstruksi, transportasi pergudangan, penyediaan akomodasi makan minum, dan peningkatan belanja modal pemerintah. Namun, ya, pelemahan di lapangan usaha industri pengolahan, khususnya di pengolahan IHT, menyebabkan pertumbuhan sedikit melambat dibandingkan 2024. Ini kita coba lihat satu persatu, ya, dari pertanian. Kudus tumbuh positif, gitu ya. Beberapa produksi horti itu mengalami peningkatan, ya. Di antaranya ada nangka, alpukat, kopi, durian, itu menjadi penyumbang pertanian yang positif. Kemudian nah ini yang terkait dengan penurunan industri rokok, bagaimana di 2023 itu 47 miliar batang, ya. Kemudian menjadi 48 miliar di 2024, tapi di 2025 turun 6%, ya, sekitar kurang lebih 6%, menjadi 45,77 miliar batang. Produksi rokok di Kudus itu didominasi oleh SKT, sigaret kretek tangan. Meningkat produksinya untuk yang kretek tangan, tapi yang mesin turun. Jadi secara keseluruhan itu menurun. Kemudian ekspor itu barang yang keluar dari Kudus, gitu ya, itu juga mengalami penurunan, ya. Karena ekspor kita terutama memang dominasinya oleh rokok, ya. Terutama rokok dan kertas, rotan dan furnitur kayu, furnitur metal, crab meat. Crab meat itu berarti daging kepiting, itu yang punya sumber bagi, dan juga elektronik. Nah, itu sedikit nilainya terkontraksi 16% dibandingkan tahun 2024. Jadi ekspor kita, ekspor Kudus itu turun. Kemudian untuk konstruksi, ya, konstruksi yang tadi kami ceritakan itu pembangunan infrastruktur ini dari laporan realisasi anggaran BPKD Kabupaten Kudus, ya, ada peningkatan untuk belanja modal dan bangunan itu naik 13%, sementara untuk belanja modal naik 34%. Ya, ini tentunya merupakan upaya dari pemerintah daerah untuk memperkuat, ya, infrastruktur dan fasilitas publik dalam mendukung pelayanan masyarakat dan tentunya aktivitas itu akan mendorong perekonomian di Kabupaten Kudus. Transportasi, ya, kita ada beberapa data. Ini salah satu yang kita tunjukkan itu jumlah kendaraan bermotor. Jadi jumlah kendaraan bermotor yang terregistrasi di Kabupaten Kudus
itu naik 3,31% di 2025. Ya. Jenis yang registrasi itu didominasi oleh sepeda motor. Ya. Nah, ini peningkatan ini juga menunjukkan adanya perubahan atau pertambahan mobilitas masyarakat yang tentunya akan mendorong aktivitas ekonomi, ya. Dan itu mendukung peningkatan kontribusinya dalam PDRB. Kemudian pelaksanaan MBG, ya, ini yang sedang in saat ini, ya. Banyak yang pro, kalau di medsos yang sering kita baca malah banyak yang kontra. Ya, namanya kebijakan kalau Pak Asisten tadi menyampaikan tidak bisa memilih. Nah, ini realisasi MBG di triwulan 4 2025 itu 92 miliar dengan penerima manfaat sebesar 242.125 orang. Di jumlah SPPG, ya, yang kita terima ini sampai dengan Maret itu sebesar 108. Banyak. Nah, ini tentunya program MBG di struktur perekonomian akan memberikan pertumbuhan di kategori penyediaan makan minum, ya. Kemudian di kategori perdagangan yang melalui penyerapan produk dari supplier, dan tentunya dari sisi tenaga kerja. Akomodasi penyediaan makan minum, ya, ini untuk kunjungan wisatawan, ya, itu ada sedikit penurunan, ya, dari 2024 ke 2025 dari 4,33 ke 3,62. Ini data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sementara dari pajak hiburan kita rekreasi itu naik, ya, 15%. Kemudian tingkat penghunian kamar itu juga naik, ya, 0,66%. Pajak restoran itu juga naik 1,49%. Kenaikan ini tentunya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus. Ya. Jadi secara umum ekonomi Kudus tahun 2024 meningkat 0,98% dibanding tahun 2024. Ketika kita bandingkan dengan Jawa Tengah dan nasional, ya, yang di Jawa Tengah itu 5,37%, sementara nasional 5,11%, ya, kita 0,98%. Jadi kita di bawah nasional. Jadi kalau secara di Jawa Tengah sendiri, PDRB Kabupaten Kudus itu kan di posisi ketiga, ya, di posisi ketiga di bawah Kota Semarang dan Kabupaten Cilacap. Tetapi memang uniknya itu di Kudus kontribusi terbesar adalah dari industri pengolahan, terutama dari industri hasil tembakau. Dan ketika ada kontraksi, ada tekanan di industri hasil tembakau, maka pengaruhnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Kudus tidak setinggi Jawa Tengah ataupun juga nasional. Untuk kontribusi seperti tadi yang kami ceritakan, di sini industri pengolahan itu yang tertinggi, ya, diikuti perdagangan, konstruksi, pertanian, dan jasa keuangan. Itu yang sektor-sektor yang memberikan kontribusi tertinggi. Kemudian untuk PDRB menurut pengeluaran, ya, dari kontribusi tertinggi kita, ya, dari ekspor, kemudian konsumsi rumah tangga 31%. Kemudian yang tumbuh cukup tinggi yaitu di PMTB. PMTB itu pembentukan modal tetap utuh. Itu adalah gambaran investasi di daerah. Dalam
artian PMTB itu menunjukkan cerminan penambahan aset tetap ya, berupa bangunan, mesin, dan kendaraan. Nah, untuk PDRB per kapita, nah ini juga cukup menarik kalau dibahas. Nah, PDRB per kapita kita itu 148,38 juta per tahun. Jadi setahun per kapita. Bisa digunakan sebagai salah satu alat yang mengukur aktivitas ekonomi rata-rata. Tetapi tidak boleh dianggap sebagai ukuran tunggal untuk kesejahteraan, karena ini kan seluruh PDRB dibagi per kapita. Nah, kita perlu melihat titik tertinggi sama titik terendahnya kan kita ambil nilai tengahnya. Jadi ini tidak boleh dianggap sebagai ukuran tunggal kesejahteraan, kualitas hidup atau pembangunan berkelanjutan, karena ini sifatnya kasar sekali ya, sifatnya kasar. Jadi Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan beres kita pagi ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kembali kami mengingatkan bahwa kami di BPS mulai bulan Mei, Juni, Juli sampai dengan Agustus itu akan melakukan kegiatan sensus ekonomi tahun 2026. Nah, tentunya kami berharap kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Asisten, Bapak Kepala Dinas Perindustrian, teman-teman di OPD, dari Kodim, dari Polres, dari media, untuk bisa bersama-sama mensosialisasikan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini. Ini merupakan upaya kita untuk mewujudkan kemandirian perekonomian bangsa melalui data, dan tentunya kami berharap nanti ketika Bapak Ibu semua dikunjungi oleh petugas sensus dapat memberikan jawaban yang sejujurnya. Demikian, terima kasih atas kesempatannya. Kami kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.